terkait calon wakil presiden pendamping Mas Anies sudah diatur dalam piagam kerjasama 3 partai. Mas Anies diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang paling pas sesuai dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan, berkontribusi secara elektoral, penguatan koalisi pada berjalannya pemerintahan ke depan, serta memiliki visi yang sama, visi perubahan dan perbaikan, serta ada misi untuk menjadi ditunggal pada pemerintahan ke depan. Yaitu 1 AHY, 2 Gatot Nurmantio, dan 3 Syahganda Yeni Wahid. Jadi walaupun hampir pasti AHY ada di kantong Anies Baswedan, tapi rupanya Syahganda masih ingin ada calon alternatif yang didoakan di Multazam. Nah, karena itu dimensinya tidak hanya dimensi horizontal, tapi dimensi vertikal. Siapa tahu ada bisikan malaikat untuk memilih calon wakil presiden yang lebih bisa menuju ke arah kebaikan dan kemenangan tentunya. Ya sahabat, ya menang dan baik itu harus menjadi sesuatu yang senapas. Karena kalau Anda berdoa di Multazam depan pintu Ka'bah, tapi kemudian Anda tidak, apa istilahnya ya, tahapannya sudah finalisasi lah, dan finalisasi artinya itu sepenuhnya diserahkan kepada Pak calon presiden. Artinya ketika ketua umum itu sudah mengetahui dan sudah mengembalikan lagi ke Pak Anies, makanya betul, dan kemarin kan sebelum beliau, mudah-mudahan beliau lancar besok berangkatnya, kan berkeliling ke semua pimpinan partai untuk pamitan sekaligus menjelaskan arah keputusannya gitu. Dan insya Allah karena sejak awal memang beliau dipercaya untuk memutuskan, ya konsekuensi dari kepercayaan itu insya Allah diterima. Ini yang menjadi koridor dan menjadi acuan dalam menentukan cawapresnya. Terkait nama-nama, saya kira Pak Sudirman Said sebelumnya sudah menyampaikan bahwa sudah mengkerucut pada 1 nama. Kita hormati itu, kita tunggu waktu yang tepat untuk dideklarasikan. Jadi jangan sampai ada yang terus menjadikan ini sebagai topok lontong, dijajakan tiap orang yang diketemukan atau ditemui selalu diberikan penawaran sebagai cawapres. Saya kira tentang cawapres ini sudah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk dideklarasikan. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan yang sedang menjalankan ibadah haji diminta untuk turut memohon petunjuk dalam memilih calon wakil presiden cawapres. Permintaan itu disampaikan Direktur Sabang Merauke Circle Dr. Syahganda Nainggolan. Bahkan ada 3 nama yang disodorkan Syahganda agar masuk dalam doa Anies Baswedan di Tanah Suci. Saya WA Pak Anies supaya dia berdoa menyebutkan nama cawapres. Saya mengusulkan 3 nama, ujar Syahganda dalam diskusi narasi Institute bertajuk Teka-teki Cawapres dan Perannya Membangun Ekonomi Baru yang digelar virtual. Menurutnya Anies masih harus meraup dukungan dari pemilih di Jawa Timur, Jatim, sehingga sosok cawapres yang dapat mendukung berasal dari sana. Anies ada sedikit ketimpangan dukungan suara di Jatim, kalah terhadap Prabowo dan Ganjar dan cukup signifikan, tuturnya. Maka dari itu Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle mendorong Anies untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira dari 3 nama yang disodorkan mana yang cocok menjadi cawapres? Bahwa muncul 1-2 pendapat itu biasa saja, dan itu yang harus dikelola dengan baik. Balik lagi penegasan tadi disebutkan bahwa tidak lagi bahas cawapres, sudah ada 1 nama yang dikantongi. Artinya setelah pulang dari haji ini Anies siap mengumumkan siapa pendampingnya. Kita doakan ya, mudah-mudahan demikian, dan memang setelah kembali dari haji itu kan artinya waktunya makin dekat dengan pendaftaran ya, dan itu saya kira waktu yang baik lah. Ada doa di mana tempatnya itu mustajab, waktunya mustajab, atau ada yang tempatnya mustajab, waktunya anytime. Ada yang tempatnya mustajab, waktunya anytime, atau ada yang waktunya mustajab tapi tempatnya di mana saja. Nah, jadi kalau dalam hierarki doa yang saya pahami, ini mohon maaf kalau saya keliru ya, mohon maaf sekali lagi karena saya tidak paham banyak tentang agama. Yang paling mustajab doanya menurut yang saya dengar dari pembimbing haji adalah
ketika Anda berada di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari zuhur sampai sebelum maghrib, disitulah doa yang paling mustajab. Anda diminta untuk berdoa sambil menangis, apa saja yang minta, insya Allah mustajab. Doa di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika kita berwukuf di Padang Arafah, karena itu adalah puncak haji. Jadi rukun haji yang lain itu bisa digantikan, kecuali niatkan hal yang gampang dilakukan. Misalnya yang lain-lainnya itu bisa ada gantinya, tapi sekali lagi saya bukan ahli agama, sudah lupa juga pelajaran seperti itu kan SD SMP diajarkan. Tapi yang jelas wukuf di Arafah itu tidak bisa ditinggalkan. Nasdem menilai Yeni Wahid bakal tambah dukungan suara untuk Anies. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Nasdem Effendi Choiri meyakini Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, bakal menambah suara konstituen untuk memenangkan Anies Baswedan di pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang. Yeni, yang notabene termasuk keluarga Nahdien itu, diusulkan Nasdem untuk menjadi bakal calon wakil Presiden Anies. Kalau hanya konstituen 3 partai politik, wakilnya dari situ koalisi. Yang nggak nambah konstituen karena itu ego masing-masing, untuk kemenangan partai tidak ada lagi, ujar Effendi pada Kompas.com Senin 26 Juni 2023. Ia mengungkapkan nama Yeni sudah muncul sejak awal pembahasan saat pencarian figur bakal cawapres. Effendi mengklaim Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Demokrat juga sudah melirik Yeni untuk menjadi pendamping Anies. PKS yang penting wakilnya dari NU itu sejak awal. Kemudian Demokrat sendiri itu menyebutkan nama Yeni sebagai salah satu usulan cawapres Anies, ujarnya. Apalagi Nasdem memang sejak dulu sebelum ada koalisi menginginkan wakilnya dari NU, dan Yeni yang sudah pernah dipanggil Pak Surya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, imbuhnya. Dalam pandangan Effendi, Anies Yeni bakal menjadi pasangan yang cukup kuat. Alasannya, keduanya merupakan keturunan pendiri bangsa. Ia menuturkan Anies merupakan cucu dari pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan. Sementara Yeni merupakan keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dari sisi nasionalisme, dari sisi darah, dari sisi sosiokultural, juga dari kapasitas personal, keduanya sama-sama lulusan Amerika, tapi juga pondok pesantren. Kan itu lengkap sekali dari tradisional dan modernitas, imbuh dia. Diketahui saat ini tim 8 KPP yang mengungkapkan bahwa Anies sudah mengantongi 1 nama bacawa pres dan bakal diumumkan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu selesai menjalankan ibadah haji. Sementara Partai Demokrat tak ingin mengomentari terlalu jauh terkait usulan memasangkan Anies dan Yeni. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan masih banyak pula publik yang ingin Anies berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Di sisi lain, Ketua DPP PKS Mardani Alisera menuturkan siapapun bacawa pres yang dipilih harus bisa mensolidkan koalisi dan memberikan efek ekor jas pada ketiga parpol di KPP untuk membantu pemenangan pemilihan legislatif Pileg 2024.